Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kami akan membagikan materi dasar dari desain grafis. Ya, materi ini akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan desain grafis itu. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Jadi yang dimaksud desain grafis adalah ketika kita mau menyampaikan sesuatu tapi dalam bentuk sebuah gambar, di mana gambar itu memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang melihatnya. Oke. Pada awalnya, desain grafis diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Seiring dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang sering kali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Nah, sebelum kita lanjut tentang apa sih desain grafis, nah kali ini kita sajikan pengertian atau definisi desain grafis menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Suyanto. Menurut Suyanto, desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Yang kedua adalah menurut Jessica Helvan. Ya, menurut Jessica Helvan, desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus untuk seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Oke, yang ketiga adalah menurut Danton Sihombing. Menurut Danton Sihombing, desain grafis mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Elemen-elemen tersebut diterapkan dalam dua fungsi, sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Ya, itulah tadi beberapa definisi tentang desain grafis dari para ahli. Selanjutnya kita masuk ke desain grafis. Ini berasal dari dua kata, yakni desain dan grafis, di mana desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas, sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Dapat kita tarik kesimpulan dari kedua kata ini adalah bahwa desain grafis merupakan ilmu yang mengandalkan kreativitas untuk menciptakan sebuah rancangan bentuk gambar dengan tujuan akhir kepentingan percetakan. Ya, berikutnya kita masuk ke kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah 1. Printing atau percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua adalah web design, yaitu desain untuk membuat halaman web. Yang ketiga adalah film, termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Yang berikutnya adalah logo dan EGD,
merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek tanaman. Dan yang terakhir adalah desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Ini adalah pengetahuan dasar desainer grafis. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk jadi desainer grafis? Ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, baiknya kita mengetahui dulu untuk menjadi seorang desainer grafis, apa saja yang harus kita butuhkan. Ya, dalam materi ini kami menyajikan 6 kemampuan dasar desain grafis yang harus kita miliki. Di antaranya yang pertama adalah nirwana, yang kedua tipografi, yang ketiga pewarnaan, keempat tentang software, kelima sketch, dan keenam itu kemampuan umum atau wawasan kita. Ya, yang pertama adalah nirwana. Nirwana adalah ilmu yang mempelajari tentang elemen-elemen desain grafis beserta prinsip-prinsip desain grafis, di mana di dalamnya kita akan mempelajari tentang garis, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Untuk nirwana sendiri itu akan kita jelaskan lebih detail, ya, itu akan kami jelaskan lebih detail di video berikutnya atau di materi berikutnya. Baik, yang kedua, tipografi. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Dikenal pula seni tipografi yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan sebagai elemen utama. Ya, berikutnya adalah pewarnaan. Pewarnaan penting bagi pencitraan hasil karya desain grafis karena dengan warna seseorang akan memahami estetika dari gambar yang kita buat. Warna masuk dalam ilmu nirmana, tetapi sebegitu pentingnya sehingga pewarnaan saya buat poin tersendiri. Ya, berikutnya adalah tentang software. Software adalah pendukung dari apa yang bisa Anda hasilkan, dari apa yang bisa kita hasilkan. Dilihat dari bidangnya, software desain terbagi menjadi 2, software pengolah grafis 2 dimensi dan pengolah grafis 3 dimensi. Menurut medianya terbagi menjadi 3, yaitu media cetak, digital, dan multimedia. Ya, pewarnaan dan software ini sendiri juga akan kita jelaskan di materi atau di video berikutnya. Ini adalah sketch. Sketch lebih mudah dinamai dengan menggambar tangan. Kemampuan menggambar tidak begitu mempengaruhi hasil karya Anda dalam bidang desain grafis. Namun, orisinalitas dalam menggambar manual akan sangat terasa dan efeknya adalah memudahkan Anda dalam mengolah karya desain menggunakan software. Ya, yang terakhir adalah kemampuan umum. Kemampuan umum ini adalah kemampuan tambahan. Ya, ini hanya kemampuan tambahan saja yang dapat membantu dalam proses pembuatan sebuah karya grafis. Ya, contohnya kemampuan umum ini dalam bidang grafis seperti pengetahuan tentang website. Adapun contoh atau pilar keilmuan yang wajib dimiliki oleh seorang desain grafis adalah 1. Wawasan teknologi, kedua, wawasan sains, ketiga, wawasan seni, 4. wawasan sosial dan budaya, dan yang kelima adalah wawasan filsafat dan etika. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai di sini dulu materi tentang dasar desain grafis. Untuk materi-materi berikutnya kami akan bahas lebih dalam di video-video atau di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa di modul berikutnya ya.